kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Febiana Maria Abi dengan NPM 51230135. Saya Vincentia Indahun dengan NPM 51230138. Saya Maria Revania Dimpu dengan NPM 51230109. Saya Febriana Juino dengan NPM 51230136. Selamat menyaksikan video kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, yang pertama kita masuk kepada konsep integral. Integral merupakan salah satu cabang ilmu kalkulus yang digunakan untuk mengukur jumlah atau akumulasi dari suatu besaran dalam rentang tertentu. Secara umum, integral dapat dimaknai sebagai luas di bawah kurva dari sebuah fungsi pada interval tertentu. Integral juga merupakan kebalikan dari turunan. Jika suatu fungsi fx, maka diturunkan menjadi f aksen x. Dan maka integral dari f aksen x akan menjadi fx itu sendiri. Konsep ini menjadi dasar dalam banyak aplikasi seperti perhitungan luas, volume, dan akumulasi perubahan. Oke, yang berikut kita masuk kepada rumus dasar dari integral. Integral dari fungsi fx dx terhadap x dari batas bawah 0 sampai dengan batas atas b, di mana simbol integral disebut sebagai lambang integral. Huruf fx menunjukkan fungsi dari nilai yang akan kita integralkan. Simbol dx menunjukkan bahwa proses integrasinya dilakukan terhadap variabel x, dan nilai a adalah batas bawah, sedangkan nilai b adalah batas atas interval integrasi. Yang berikut kita masuk pada integral tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Misalnya dari A ke B dan hasilnya berupa nilai atau angka. Berikut, jika fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b, maka memiliki rumus interval fx terhadap dx memiliki batas bawah a dan batas atas b sama dengan fx dari a ke b sama dengan fb dikurangi dengan fa. Dengan fx adalah arti turunan dari fx dalam a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b. Bentuk integral di atas disebut dengan integral tertentu dengan a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Definisi integral di atas dikenal sebagai teorema dasar kalkulus. Baik, berikutnya kita masuk ke sifat-sifat integral. Misalnya, fx dan dx merupakan fungsi-fungsi kontinu dalam interval tertentu a, b, maka integral tertentu memenuhi sifat-sifat umum sebagai berikut. Yang pertama, integral fx terhadap dx dengan batas bawah sama dengan a dan
9 kurang 0 untuk hasil dari 1/3 kali 3/3. Kalau untuk 0 itu hasilnya dari 1/3 dikalikan 0/3. Jadi 6 dikali 9 sama dengan 54. Baik, berikutnya kita masuk ke soal nomor 1B. Integral x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3. Jadi penyelesaiannya, integral x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3 sama dengan, jadi integral x kuadrat dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3 dijumlahkan dengan integral 2x dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3 dikurangi dengan integral 3 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3, jadi sama dengan 1/3 x pangkat 3 dari 1/3 dijumlahkan dengan x kuadrat dari 1/3 dikurangi dengan x 3x dari 1/3, jadi hasilnya sama dengan 1/3 dikalikan dengan 3/3 dikurangi dengan 1/3 dikali 1/3, kemudian dijumlahkan dengan 3/2 kurang 1/2, kemudian dikurangkan dengan 3 kali 3 kurang 3 kali 1. Jadi hasilnya 9 dikurangi dengan 1/3 dijumlahkan dengan 9 dikurangkan dengan 1 dikurangi dengan 9 kurang 3, jadi hasilnya sama dengan 26/3 dijumlahkan dengan 8 kurang 6. Jadi hasilnya 32/3 sama dengan 10/2/3. Baik, yang berikutnya adalah contoh soal nomor 2. Hitunglah hasil integral dari bentuk berikut. Integral 2 sin x tambah 6 cos x terhadap x dengan batas bawah min pi per 2 dan batas atas pi per 2. Penyelesaiannya, integral 2 sin x tambah 6 cos x terhadap x dengan batas bawah min pi per 2 dan batas atas pi per 2 sama dengan min 2 cos x tambah 6 sin x dari min pi per 2 ke pi per 4 sama dengan 2 cos min 2 cos kali pi per 4 tambah 6 sin pi per 4 kurang 2 cos kali min pi per 2 tambah 6 sin kali min pi per 2 sama dengan min akar 2 tambah 3 akar 2 kurang 0 kurang 6 sama dengan 6 tambah 2 akar 2. Ya, contoh soal nomor 3. Jika integral 2x kurang 5 terhadap x dengan batas bawah 1 dan batas atas k sama dengan 18, untuk k lebih besar 0, maka tentukan k tambah 1. Penyelesaiannya, integral 2x kurang 5 terhadap x dengan batas bawah 1 dan batas atas k, x kuadrat kurang 5 dari 1 ke k sama dengan 18, k kuadrat sama dengan 5k kurang 1 kurang 5 sama dengan 18. K kuadrat kurang 5k tambah 4 kurang 18 sama dengan 0. K kuadrat kurang 5k kurang 14 sama dengan 0. K kurang 7 kali k tambah 2 sama dengan 0. Di mana k sama dengan 7 dan k atau k sama dengan min 2. Min 2 ini tidak memenuhi karena dari soal untuk k lebih besar sama dengan 0. Jadi maka nilainya k tambah 1 sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. Baik, yang terakhir nomor 4. Integral cos kuadrat x terhadap x
dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 2 sama dengan integral 1/2 kali 1 tambah cos 2x terhadap x dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 2 sama dengan 1/2 x tambah 1/4 sin 2x dari 0 ke pi per 2 sama dengan 1/2 kali pi per 2 tambah 1/4 sin 2 kali pi per 2 sama dengan 1/2 pi per 2 kurang 0 tambah 1/4 kali 0 kurang 0 sama dengan pi per 4. Oke, berikut kita masuk ke kesimpulan. Dari materi yang sudah dipaparkan oleh saya sendiri dan juga teman-teman, dapat disimpulkan bahwa integral merupakan konsep penting dalam kalkulus yang berfungsi untuk menghitung luas, volume, dan akumulasi suatu besaran. Integral terbagi menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan juga integral tentu. Di mana integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan atau ambiturunan yang menghasilkan keluarga fungsi dan suatu disertai konstanta. Yang berikut ada integral tentu, di mana integral tentu adalah integral dengan batas bawah dan batas atas yang menghasilkan nilai pasti. Biasanya mempresentasikan luas atau akumulasi pada interval tertentu. Dengan memahami konsep dasar, rumus serta penerapannya, integral dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah